Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah. Maka marilah kita senantiasa bersyukur atas segala cucuran rahmat, nikmat dan barokahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermujaah, bersilaturahim dalam rangka serah terima ya, donasi dari segenap jamaah DKM dan taklim-taklim yang ada di Perumahan Bekasi Timur Genci yang tergabung dalam Porosya untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui KMRB. Semoga acara ini bisa berjalan dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Insyaallah syafaatnya selalu tercurah kepada kita semua selaku umatnya sampai yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, tibalah saatnya acara kita mulai untuk mendapatkan keberkahan. Marilah kita buka acara serah terima donasi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon untuk Mas Haji untuk membuka ini dengan tilawah. Siapa silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajahsu khilal diyari wa kana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Haji yang sudah membuka dengan tilawah. Berikutnya sambutan dari DKM Masjid Baitul Mutakin. Kami mohon dengan hormat Ustaz Raharjo untuk mewakili. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Jazuli selaku Ketua Porosya, para pengurus KMRB yang
alhamdulillah pada malam hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk salah satu nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat keamanan. Yang mana keamanan ini saat ini adalah satu hal yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin, terutama di Palestina. Oleh karena itu, mari kita jadikan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina menjadi pemersatu bagi kita semua kaum muslimin untuk merasakan bahwasanya itu adalah musibah bagi kita semua, dan mari kita jadikan momentum untuk menyatukan segala kekuatan, segala daya upaya kita untuk minimal mengurangi atau meringankan beban derita mereka, dan maksimalnya juga bagi pihak-pihak yang memang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menekan. Dan kita sebagai kaum muslimin, mari kita lebih membuka wawasan kita terhadap kekuatan-kekuatan apa yang menjadi penopang daripada kezaliman daripada kaum Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Di antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang menopang mereka terutama adalah produk-produk yang banyak beredar di negeri kita. Harapannya kita bisa lebih memilih lagi produk-produk yang mana yang justru kita secara tidak langsung memberikan sumbangsih atas kezaliman mereka, sehingga kalau kita sudah mengetahuinya, kita berusaha untuk beralih menjauhi produk mereka. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di antara apa yang telah kita rasakan sebagai musibah, kita berusaha untuk membantu kaum muslimin di sana dengan menggalang dana, dan alhamdulillah telah terkumpul sejumlah 31 juta sekian, yang mudah-mudahan bantuan yang kita berikan Allah SWT mencatatnya sebagai amal yang ikhlas karena Allah, dan menjadikan pertimbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Dan juga mudah-mudahan kami mengharapkan dari pihak-pihak yang menyalurkan, semoga bisa menyalurkan sampai ke tujuannya dengan maksimal dan amanah. Dan kita percaya salah satu kredibilitas daripada KNRB, dan kami sebagai pengurus di Masjid Baitul Muttaqin ini mempersilahkan prosesi penyerahan dana ini, dan kami semua menjadi saksi akan penyaluran dana dan keamanan dari para tim penggalang dana, tersampainya dana dari masyarakat kepada pihak KNRB. Mungkin dari saya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Rajo mewakili DKM Masjid Baitul Muttaqin. Berikutnya kami mohon dengan hormat Ustaz Najib untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus secara simbolis untuk menyerahkan setelah terima bantuan donasi tersebut kepada KNRB. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ard marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du lahumā ba'athna 'alaykum 'ibādan lanā ulī ba'sin shadīdin fajāsū khilāla ad-diyār wa kana wa'dan maf'ūlan. Shadaqallahul 'azim. Kami muliakan Khilal Kiram Ustaz Suharjo, mewakili Ketua DKM Masjid Baitul Mutaqin, dan juga Ustaz Sukarna yang juga sudah membersamai Forsa Kabupaten, juga pengurus Forsa, Bendahara Forsa Pak Suswoyo, juga yang kami muliakan Ustaz Ekonom Yadi dari KNRP beserta tim, para penjudge, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, iman dan Islam, sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus berkumpul di Masjid Baitul Hikmah ini dalam rangka serah terima bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang telah dikumpulkan oleh jamaah dan pengurus masjid se-Bekasi Timur Gengsi di bawah forum silaturahmi antar DKM Masjid dan Mushola se-Bekasi Timur Gengsi Forsa Kabupaten. Salawat dan salam marilah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah. Pada malam hari ini kami atas nama Forsa Kabupaten mengucapkan jazakumullah khair kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini masih berkecamuk perang di Gaza, Palestina. Dan update yang terakhir untuk musibah wafat yang ada di Palestina berjumlah kurang lebih 8.000 lebih yang telah syahid di bumi Palestina ini. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka seluruhnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kenikmatan yang Allah janjikan. Masyaallah mukminin hadirin rahmatullah, pada kesempatan kali ini kami juga bersyukur bahwa kaum muslimin di Indonesia masih terus bersemangat untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pembebasan bangsa Palestina dan juga pembebasan Al-Quds yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Kita terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina untuk tetap diberikan kesabaran dan diberikan ketabahan dalam menghadapi penjajah Israel. Dan kita juga terus membantu dengan berbagai kekuatan yang bisa kita sumbangkan berupa donasi kepada mereka untuk bisa bertahan hidup dan terus melakukan perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Karena ini selaras dengan konstitusi bangsa Indonesia, di mana segala bentuk penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Karena penjajahan itu adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Maka dari itu kami
dari Forsa Kabupaten akan terus mensupport perjuangan bangsa Palestina dan akan terus membersamai kemenangan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi rakyat Palestina. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi bangsa Palestina ini seperti kepastian matahari yang akan terbit dari timur dan pasti akan terbenam di sebelah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa'a wa'dullahu ma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal al-diyar wa kana ma'adan maqbula." Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maka insya Allah para mujahid di Palestina, di Gaza khususnya akan terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami sampaikan amanah dari para donatur jamaah DKM Masjid dan Mushola se-Bekasi Timur Gensi yang terangkum sebagai berikut. Pertama, donasi datangnya dari DKM Masjid Baitul Hikmah sebesar 2.186.000. Kemudian hamba Allah Pak Puryanto sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari DKM Masjid Atin 1 juta rupiah. Bapak Anwar Gunawan 1 juta rupiah. Hasil penggalangan infak melaksanakan sholat istisqa di Bundaran Blok M sebesar 10.383 rupiah. 10.383.000 rupiah. Majelis Taklim Uswatun Hasanah 1 juta rupiah. TPA Baitul Mutakin 1 juta rupiah. Bunda Ita Puspita 500.000 rupiah. DKM Baitul Salam Blok K 1 juta rupiah. DKM Al-Mujahidin Blok M 1 juta rupiah. DKM Markazul Ukhuwah Blok Q 5.552.000 rupiah. DKM Al-Falah 1 juta rupiah. DKM Baitul Mutakin 1.888.000 rupiah. Jamaah BTR 2 Blok Q2 200.000 rupiah. DKM Al-Hidayah Blok S 3.250.000 rupiah dengan total 31.959.000 rupiah. Inilah donasi yang bisa kami sumbangkan untuk kami berikan kepada rakyat Palestina untuk terus bertahan dan berjuang mempertahankan kiblat pertama umat Islam dan juga mempertahankan hak kaum muslimin atas bumi Palestina. Mudah-mudahan dana yang terkumpul ini dapat disampaikan oleh KNRP langsung ke bumi Gaza Palestina agar mereka bisa segera mendapatkan pertolongan, baik yang saat ini masih luka-luka maupun keluarga mereka yang ditinggalkan yang saat ini hidup dalam puing-puing keruntuhan yang dibombardir oleh Zionis Israel. Dan mudah-mudahan pasukan di Gaza yang dilakukan oleh Hamas terus diberikan kesabaran dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menumbuhkan semangat perjuangan bagi kita kaum muslimin yang ada di Indonesia membersamai para pejuang yang ada di Palestina. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Allahumma fitnakum min tariq wa afunikum nasr min Allah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola Bekasi Timur, Bapak Ustadz Haji Ahmad Dazuli SST MM. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Takin, Bapak Ustadz Haji Raharjo. Yang saya hormati para ketua-ketua DKM, para tokoh, para ustadz, para alim ulama, dan juga jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini izinkan saya Eko Nuryadi selaku Ketua KNRP Bekasi Raya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, kepada Bapak-Bapak sekalian atas kepercayaannya, atas kesikohannya kepada kami KNRP untuk diberikan amanah menyalurkan bantuan kemanusiaan Bapak sekalian dan warga PTR pada umumnya, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah kita sudah eksis sejak tahun 2006, hampir 16 tahun kita memperhatikan kondisi kemanusiaan yang ada di Palestina. Ada atau tidak ada konflik, ada atau tidak ada peperangan, kita tetap berusaha untuk membantu mereka karena ini adalah merupakan sebuah amanah. Yang pertama amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amanah dari Rasulullah, dan yang ketiga amanah dari para pemimpin yang ada di Republik ini, dari Presiden RI yang pertama sampai Presiden RI yang sekarang. Jadi beliau, Bapak Presiden kita selalu mengingatkan kepada kita setiap tahun, setiap hari ulang tahun kemerdekaan, selalu mengingatkan kepada kita, ya, karena memang itu sudah diucapkan di preambul, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, dan itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden kita untuk kita selalu memperhatikan, ya, memperdulikan atas penderitaan atau penjajahan yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Dan sama-sama kita ketahui pada saat sidang PBB tahun 44, yang pada saat itu dari Dewan PBB mempertanyakan apakah bangsa Indonesia layak merdeka, dan pada saat itu tidak ada satupun bangsa yang mau menyatakan kecuali mufti dari Palestina, seorang tokoh dari Palestina yang berdiri tegak dan lantang mengatakan bahwa Indonesia layak merdeka, lalu kemudian diikuti oleh negara-negara lain, kepala-kepala negara lain, dan itu adalah merupakan satu tonggak tonggak kebangkitan, ya, Indonesia. Dan bisa jadi jika seandainya pada saat itu tidak ada tokoh dari Palestina yang menyatakan bahwa kita layak merdeka, mungkin belum tentu kita bisa merasakan hidup nyaman, hidup tenang, bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan nyaman, ya. Bisa jadi kita masih dalam kondisi terjajah. Namun ini adalah merupakan bagian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Dan ironisnya, negara yang menyatakan Indonesia layak merdeka sampai sekarang mereka masih dalam kondisi terjajah. Bahkan beberapa hari yang lalu sama-sama kita saksikan bahwa mereka sedang diserang habis-habisan, ya, sedang terjadi sebuah rencana genosida, penghilangan penduduk yang sebenarnya itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, tapi berita ini baru diangkat oleh media saat-saat sekarang ini ketika sedang terjadi goncangan. Dan informasi terakhir yang kita terima, korban jiwa sudah mencapai 8.000-an orang lebih, dan 3.000 sekian itu terdiri dari anak-anak. Kenapa kebanyakan anak-anak? Karena memang
Zionis itu amat sangat benci dengan dua tipe manusia. Yang pertama anak-anak, yang kedua ibu-ibu atau wanita. Kenapa? Karena kalau masih ada anak-anak maka generasi-generasi perjuang itu masih ada, masih tetap tumbuh. Ya. Lalu kemudian ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu maka setiap hari masih banyak ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi pejuang yang akan mempertahankan kemerdekaan Palestina. Yang kan merebut ya kemerdekaan Palestina. Nah ini yang mereka sangat benci. Makanya mereka selalu mengalih memberikan sasarannya itu, sasaran tembaknya kepada anak-anak dan orang wanita ya, ibu-ibu. Nah ini yang terjadi di sana. Lalu kemudian jamaah sekalian, informasi terakhir 2 hari yang lalu kita mendapatkan informasi dari pusat bahwa teman-teman di sana, teman-teman medis itu untuk untuk pengobatan dan obat bius itu sudah tidak ada. Jadi mereka melakukan operasi itu tidak menggunakan obat bius. Jadi kebayang kalau seandainya kita melakukan operasi, nggak usah operasi yang besar, operasi kecil saja ya tanpa menggunakan obat bius itu rasanya gimana? Itu bisa kita bayangkan. Nah ini mereka melakukan operasi besar tanpa menggunakan obat bius dan mereka hanya mengandalkan zikir kepada Allah. Inilah kekuatan yang mereka punya. Yang sampai saat ini mereka yakin bahwa itu yang akan memberikan kekuatan. Ya ini kondisi terakhir. Lalu kemudian juga setiap hari mereka tidak bisa merasakan nikmatnya cahaya lampu. Bahkan teman-teman medis untuk melakukan operasi malam hari mereka hanya menggunakan lampu-lampu handphone yang masih ada baterainya, yang masih ada powernya. Tapi ketika handphone itu sudah drop, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena memang gelap kondisinya. Nah ini kondisi yang terjadi. Dan bahkan kemarin, ya malam kemarin pun terjadi serangan yang secara tiba-tiba. Ini kalau tidak salah itu hampir 600 orang korban yang meninggal pada saat itu. Nah ini juga merupakan sebuah sebenarnya sebuah pukulan ya buat kita gitu. Kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Nah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa peduli dengan mereka. Dan masa-masa yang berat sebenarnya bukan saat ini. Kalau saat ini mungkin bantuan banyak sekali berdatangan dari mana-mana, tapi masa yang berat adalah masa recovery. Masa ketika sudah tidak terjadi penyerangan, ketika sudah terjadi gencatan senjata, lalu kemudian mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka ingin pulang ke rumah, rumah sudah tidak ada. Mereka ingin ketemu dengan anak istri sudah tidak ada. Mereka ingin ketemu dengan suami sudah tidak ada. Jadi sudah hampir mereka tidak memiliki apa-apa. Nah inilah masa-masa yang terberat yang seharusnya menjadi perhatian kita. Ya, kalau untuk saat ini mungkin sama halnya lah dengan bencana-bencana di sekitar kita. Kalau pada saat bencana bantuan datang dari mana-mana. Tapi ketika sudah melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, nah justru ketika mereka untuk bangkit, ya, kita sudah tidak sudah akan berkurang kebantuan. Nah ini justru masa-masa yang terberat adalah masa-masa recovery. Dan 2001 kita masih ingat, 2021 kita masih ingat ketika menjelang Idul Fitri mereka diserang habis-habisan. Sampai sekarang pun mereka belum bisa memulihkan kondisinya. Tapi malah justru sekarang lebih gencar lagi serangannya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk selalu mengingat saudara-saudara kita di sana. Dan sekali lagi jangan berhenti sampai di sini. Ada atau tidak adanya KNRP, ada atau tidak adanya saya berharap semoga jamaah tetap selalu peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina, karena itulah yang menjadi kekuatan mereka sampai saat ini. Mereka masih yakin ketika masih ada saudaranya di Indonesia yang peduli dengan mereka, maka mereka punya kekuatan untuk bisa
bangkit dan untuk bisa menjaga kehormatan umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Nah, mudah-mudahan ini bisa mereka pertahankan dan juga bisa mereka laksanakan. Dan sekali lagi kami atas nama KNRP mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan kami tidak minta apa-apa kecuali doa. Doakan kami supaya tetap sehat, doakan kami supaya tetap bisa istiqomah, dan doakan kami semoga bisa tetap amanah atas kepercayaan yang Bapak berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami atas nama Forum Silaturahim Antar DKM Masjid dan Musola se-Bekasi Timur Gensi Forsa Kabupaten menyerahkan donasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan memerdekakan bumi Palestina untuk kemenangan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.